kita akan saudaraku belajar tentang bagaimana kita mencapai visi kerajaan Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara, yang Tuhan mau kita capai ketika dia berbicara dengan murid-muridnya, saudara, waktu dia membahas ini di dalam khotbah di bukit, ya. Nah, kita lihat, saudara, Tuhan berkata pada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia ini. Nah, dia sedang berbicara tentang visi dia buat murid-muridnya. Nah, visi Tuhan buat kita semua, saudara, adalah supaya kita menjadi komunitas terang dan garam. Next, saudaraku, menjadi komunitas terang dan garam, ya, atau yang kita sebut komunitas kerajaan Allah. Ini yang Tuhan mau bangun, saudara. Ya, jadi ini yang menjadi visi Tuhan Yesus buat kita. Tapi kita seringkali, saudara, nggak punya visi ini. Jadi khotbah di bukit, saudara, itu khotbah yang sangat penting, di mana Yesus mengungkapkan visi tentang kerajaan Allah. Ya, dia mau bangun komunitas kerajaan Allah, komunitas terang dan garam. Inilah gereja perjanjian baru, saudara. Ya, yang adalah komunitas, bukan ya sekedar saudaraku kumpul-kumpul, ya menjadi saudaraku ya gereja yang seperti yang tradisi yang kita lihat, tapi gereja itu komunitas-komunitas yang ada, saudaraku, ya di bumi ini yang akan siap menghadirkan kerajaan Allah, saudara. Nah, seperti apa komunitas kerajaan Allah itu? Nah, ya kita lihat, saya akan sampaikan singkat aja, yaitu komunitas yang mengalami transformasi hidup semakin serupa dengan Kristus. Ya, di mana ya saudaraku, setiap orang yang jadi anggotanya terus mengalami transformasi hidup, makin serupa Kristus, makin serupa Kristus. Ya, itulah yang kalau kita lihat, saudara, yang Tuhan mau ya kita menjadi. Kemudian komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan dan transformasi bagi sekitarnya. Ya, jadi komunitas terang dan garam itu artinya, saudara, ya kita mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita, ya saudara, bahkan saudara kita jadi pusat solusi, ya sehingga saudara orang-orang di sekitar kita, saudara, dapat melihat ya dan dapat saudara menemukan solusi kehidupan. Ya, mereka bingung, saudara, hari-hari ini bagaimana, saudara, ya kita hidup. Yesus berkata, saudara, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak hidup dalam kegelapan, melainkan memperoleh terang hidup. Nah, terang hidup di situ, saudara, artinya ya solusi buat kehidupan. Jadi, saudara, kita menjadi komunitas yang jadi solusi buat kehidupan ini. Dan kita bisa mengubah orang-orang dalam kerajaan kegelapan, saudara, yang hidupnya rusak, ditransformasi menjadi, saudaraku, orang-orang yang berguna, orang-orang yang luar biasa akan berubah, ya saudara. Nah, ini dia, saudara. Yang ketiga, kita menjadi komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Ya, itu maksudnya komunitas terang dan garam. Kita udah pernah belajar ini. Nah, saudara, jadi kita harus punya visi ini dulu. Ya, apa yang kita mau bangun, saudara? Ya, seringkali yang kita mau bangun adalah, saudara, ya cuman sekedar ibadah hari Minggu. Ya, yang kita mau bangun apa, saudara? Ya hanya sekedar, saudara, pelayanan-pelayanan. Yang Tuhan mau bangun, saudara, adalah komunitas ini, komunitas kerajaan yang siap menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi
kita harus, saudaraku, punya visi ini dulu. Ingat, saudara, orang yang nggak punya visi adalah orang yang paling gagal di dunia ini, saudara. Ya, kita harus lihat visi ini dulu. Ya, nah masih ingat, saudara, next ketika Disneyland selesai dibangun, saudara, wow, orang-orang kagum sekali. Orang-orang menikmati sekali waktu dibuka Disneyland. Terus ada yang nyeletuk, katanya, sayang ya, Walt Disney udah meninggal, dia tidak melihat ini. Ya, tapi ada orang di depannya menyangkal. Dia bilang, salah Bung. Ya, kalau Walt Disney tidak melihat ini terlebih dahulu, kita tidak bisa lihat hari ini. Nah, saudara, karena Walt Disney udah lihat. Saudara sudah lihat belum visi ke depan? Apa visi kita, saudara? Ya, nah banyak Komsel, saudara, nggak punya visi, nggak tahu mau kemana, saudara. Ya, karena saudara dia belum lihat Tuhan mau kita jadi apa. Nah, kita harus, saudaraku, punya visi itu. Ya, masih ingat juga cerita ini, saudara? Next, ya, masih ingat ada cerita tentang kuda, ya, kuda Mustang. Bagaimana kuda Mustang bisa, saudara, ya, ditangkap oleh koboi, ya, dan dibawa pulang. Caranya diikat dengan keledai tua, saudara. Nah, keledai ini dia, ya, udah tua, udah mau mati, saudara. Tapi aneh, keledai ini kalau diikatkan kepada, saudaraku, kuda Mustangnya, ya, dalam waktu kira-kira sehari dia udah, saudaraku, sampai ke rumah dituntun oleh keledai. Nah, kenapa, saudara? Padahal kuda Mustang ini kuat sekali. Ya, dia bisa lari, saudaraku, lebih kencang, lebih kuat tenaganya. Dia lebih besar, saudara, ya, dari keledai ini. Nah, saudara tahu kenapa, saudara? Karena, saudara, kuda Mustang ini, ya, dia walaupun kuat, walaupun hebat, tapi dia nggak punya visi, saudara. Dia nggak punya tujuan. Dia lari muter kemana-mana, ya, jatuh lagi, diseret-seret oleh keledai ini, ya, saudara. Nah, keledai ini, tapi dia persisten. Dia punya arah, saudara. Tiap kali dia larinya ke satu arah, dia mau pulang. Ya, dia punya tujuan, saudara. Akhirnya kuda Mustangnya kalah, saudara. Kuda Mustangnya ikut keledai ini sampai di rumahnya si koboi, saudara. Ya, jadi si koboi ya nggak perlu susah-susah bawa pulang kuda Mustang ini. Ya, cuman pakai keledai tua nyampe, saudara. Ya, padahal keledai ini lemah, udah mau mati, tua, tapi dia bisa tuntun, ya, kuda Mustang yang gagah, yang perkasa ini, saudara. Kenapa keledai ini menang, saudara? Ya, nah kita lihat dia menang, ya, karena, saudaraku, dia cuma satu, dia punya tujuan, saudara. Ya, nah orang yang menang, saudara, bukan orang yang hebat, bukan orang yang bertalenta, bukan orang yang, saudara, perkasa, ya, bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang, saudaraku, pokoknya, ya, punya segala-galanya, ya, tapi, saudara, orang yang menang adalah orang yang punya tujuan. Kalau saudara punya tujuan, saudara pasti menang. Ya, sama Komsel hidup kita, saudara. Kalau nggak punya tujuan, makanya kita muter-muter kayak kuda Mustang ini. Kita kalah. Saudara, mari kita punya tujuan, saudara. Hari ini saya mau, saudara, lihat tujuan yang Tuhan mau kita capai, saudara. Nah, itu yang kita lihat, saudara. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mau murid-muridnya mencapai tujuan itu, visi kerajaan Allah, yaitu menjadi komunitas terang dan garam. Nah,
Saudara, kita mau lihat bagaimana polanya Tuhan Yesus. Next kita lihat. Ya, ternyata saudara, cara mencapai komunitas kerajaan yang Yesus tunjukkan kepada kita adalah saudara, kita lihat pola ini saudara. Kalau saudara baca Yohanes 1 nanti, ayat 35 sampai ayat 51, ya ternyata Tuhan memulai membangun komunitas kerajaan, ya. Tuhan bangun gerejanya, saudara. Bukan ya dari saudaraku grup yang besar. Bukan dia mulai dengan berapa ratusan orang, bukan saudara. Bukan dengan bahkan bukan dengan 72 murid, bukan. Juga bukan dengan saudaraku 12 orang. Ternyata Tuhan memulai jemaatnya, memulai membangun komunitas kerajaan dari 2 orang, saudara. Nah, 2 orang ini kalau saudara baca nanti, mereka itu sudah murid, saudaraku. Mereka muridnya Yohanes Pembaptis. Siapa namanya, saudara? Yaitu namanya adalah Andreas dan Yohanes. Mereka sudah ikut Yohanes Pembaptis. Mereka sudah ikut Hafruta. Ya, karena semua murid-murid, semua orang Yahudi, saudara, itu pasti saudaraku ngerti yang namanya Hafruta. Ya, karena zaman itu, saudara, semua orang Yahudi yang belajar di sinagog, saudara, maupun saudaraku, terus dengan seorang rabi, sistem yang digunakannya adalah Hafruta, 2-3 orang. Ya, ini yang kita sebut kompak. Nah, Tuhan mau saudara kita memulai komunitas kerajaan dengan sebuah kompak. Saya dorong saudara mulai hari ini. Coba kita praktekkan saudara. Ya, semua kita yuk kita saudaraku bangun kompak. Ya, 2-3 orang. Kemudian kompak ini saudara bertumbuh kalau kita lihat dari 2-3 orang ini akhirnya 2 orang ini saudaraku dilawat Tuhan. Ya, dia berjumpa dengan Yesus sebagai Mesias. Wow, mereka begitu excited, mereka nggak tahan, mereka cerita. Mereka cerita sama siapa, saudara? Mereka cerita sama Petrus, Simon. Simon, kami telah menemukan Mesias itu. Ya, wow, Simon, saudara, begitu sukacita, dan dia, saudara, pengen tahu di mana dia bisa ketemu dengan Mesias itu. Mereka ajak dia ketemu dengan Yesus. Waktu Yesus lihat dia, maka Yesus bilang, kamulah Simon. Ya, tapi Tuhan juga kasih dia nama yang baru, saudara, supaya dia namanya jadi Petrus, atau Pedro, batu karang, saudara, batu karang kecil. Ya, Tuhan kasih dia nama baru, identitas yang baru. Dia langsung berubah hidupnya, saudara. Kemudian Petrus, ikut langsung, saudara. Jadi bertiga mereka. Dari 2 jadi bertiga. Nah, bertiga ini, saudara, di tengah jalan ikut Yesus, ketemulah dengan Filipus. Filipus juga gabung, saudara. Jadi berapa sekarang? Berempat, udah 2 kompak sekarang, saudara. Nah, 2 kompak ini, 2 Hafruta ini, saudara, mereka ikut Yesus lagi. Terus Filipus bilang gini, aku punya teman satu, namanya Nathanael. Nah, maka mereka, saudara, pergilah. Akhirnya Filipus ajak Nathanael datang. Nathanael orangnya tidak percaya, saudara, tadinya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, di dalam kompak ini, saudara, maka dia mulai, saudaraku, percaya. Dia akhirnya ikut Yesus juga, saudara. Nah, ada 1 orang lagi yang tidak tercatat di sini, tapi di dalam Matius 4 tercatat, itulah Yakobus.
Nah, saudara, jadi ada berapa? Ada 3 kompak. Dari 1 kompak jadi 3 kompak, jadi 6 orang. Nah, Yesus ternyata, saudara, mulai komsel, ya, dari berapa, saudara? 3 kompak ini, dari 6 orang ini. Yesus baru mulai. Ini udah lama, saudara. Jadi 2 menjadi, saudaraku, 6 orang, menjadi 3 kompak. Nah, 3 kompak ini, saudara, kalau saudara perhatikan, baru bertumbuh kira-kira 1,5 tahun kemudian. Barulah, saudaraku, jadi 12 orang, 6 kompak. Ternyata pola Tuhan Yesus, saudaraku, seperti ini. Ya, dari 2 orang, ya, 1 kompak, multi jadi 3 kompak. 3 kompak menjadi sebuah komsel, bertumbuh jadi 12, 6 kompak, saudara. Nah, 6 kompak ini, saudara, baru diutus. Nah, yang di bawah, saudara, mereka diutus. Ya, mereka, saudaraku, akhirnya ya bermultiplikasi. Ya, dari 6 ini diutus, saudara, lahirlah berapa, saudara? Ya, 6 komsel. Ya, nah 6 komsel ini, saudara, berapa orang? 72 orang. Ya, kemudian 72 orang dan 12 orang ini diutus lagi, saudara. Ya, akhirnya melahirkan berapa, saudara? Melahirkan, ya, saudara, 500 orang itu. 500 orang itu melahirkan 3.000 orang di hari Pentakosta. Nah, ini polanya Tuhan Yesus, saudara, dalam ya merintis komunitas-komunitas kerajaan di mana-mana. Ya, modelnya mulai dari kompak, ya. Nah, saudara, kenapa kita nggak ikut model ini, saudara? Nah, waktu ya komsel saya mulai tiru ini, saudara, ya, kami melihat luar biasa, saudara. Ya, kami melihat komsel itu multi, bertumbuh. Ya, ada 1 komsel, saudara, ya, dia cerita sama saya, PKS-nya, dia bilang, "Kak, ya, saya ini ya udah pimpin komsel 10 tahun, Kak. Ya, tapi 10 tahun itu nggak pernah multi-multi. Ya, saya bahkan udah capek mimpin komsel. Kenapa? Semuanya saya, Kak." Ya, dia bilang, ya, kalau yang telepon-teleponin saya, ya, yang bikin acaranya saya, yang pimpin pujian saya, ya, yang doa saya, yang melayani saya, ya, semuanya saya, Pak. Ya, lama-lama saya capek, ya. Jangan-jangan nanti saya yang mati duluan, ya kan? Kenapa, saudara? Ya, karena dia nggak bangun komunitas menurut caranya Yesus, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya pandemi datang, ya. Nah, waktu pandemi datang itu dia mulai belajar, ya. Dia ingat, saudaraku, saya ngajar tentang kompak. Oh, jadi komsel harus punya kompak. Nah, dia mulai, saudara, dengan kompak. Nah, kemudian waktu dia mulai dengan kompak, saudara, ya, dia terus fokus, saudaraku. Pokoknya komsel harus ada kompak. Ya, dia mulai dengan dia dulu sebagai PKS ikut kompak. Ya, dia praktekin, saudara. Dan dahsyat banget, saudara. Ya, dalam cuman waktu 2 bulan, saudara, dia breakthrough. Tadinya, ya, dia cerita sama saya, dia bilang, "Kak, saya udah mau nyerah, Kak. Capek saya melayani." Ya, kemudian ya keluarga saya berantakan, ya, dan ada ya orang-orang di komsel saya, ya, pemimpinnya juga berantakan keluarganya, ya, bahkan satu keluarga udah mau cerai, udah dikonseling kemana-mana, ya, dan udah konseling profesional tapi nggak pulih-pulih, ya. Keluarga ini, ya, suami istri ini udah ikut program apa aja di Abalef, saudara. Bahkan dia salah satu pemimpin pria sejati, saudara.
Ya, dia udah ikut semua, modul 3 pria sejati udah ikut semua, tetap dia mau cerai, saudara. Ya, nah dia udah frustrasi. Akhirnya, saudara, ya ternyata dia temukan jawabannya di kompak ini, saudara. Ya, ketika kompak benar-benar menjalankan gaya hidup kompak ini, saudara, dia ngalamin dalam 2 bulan aja, saudara, dia ngalamin breakthrough. Ya, hidup dia dan suaminya dipulihkan. Nah, ada 3 kompak, saudara. Dia mulai dengan 3 kompak, persis kayak pola ini, saudara. Nah, 3 kompak ini, saudara, benar-benar ngalamin transformasi yang luar biasa. Ya, suami istri ini dipulihkan, saudara. Ya, yang tadi mau cerai ini, saudara. Waduh, sampai sekarang, saudara, bukan cuma nggak jadi cerai, tapi breakthrough. Dan akhirnya, saudara, melalui 3 kompak ini, saudara, mereka mulai sebuah komsel baru yang luar biasa. Dan komsel baru ini, saudaraku, udah multiplikasi. Ya, dan mereka terus, saudaraku. Sekarang ada 22 kompak, saudara. Ya, nah ini, saudaraku, yang menghasilkan komsel-komsel baru. Nah, saya mau dorong saudara, ayo kita mau mulai, saudaraku. Setiap kita, ayo praktek kompak, saudara. Dan visi kompak adalah visi 111, saudara. Masih ingat? Ya, 111. Kalau kita lihat polanya Tuhan Yesus, saudara. Ya, ini polanya ini boleh dikatakan visi 111. Satu kompak merintis satu komsel dalam 1 tahun, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Ya, mereka, saudaraku, sekarang multi terus. Ya, nah, saudara, maukah saudara praktek ini? Saya dorong saudara. Ya, kalau saudara bersedia praktek ini, saya mau menuntun saudara setiap hari Jumat supaya kita mencapai visi ini. Nah, makanya saudara, saya dorong semua saudara-saudara yang haus, ya, saya dorong di mesbah doa ini. Kita jangan hanya doa aja, saudara. Tapi kita mau, saudaraku, praktek, ya, mencapai visi kerajaan, yaitu menjadi komunitas terang dan garam. Ya, mulai dari apa? Kompak dulu, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita mau lihat bagaimana, ya, kompak bisa merintis komsel, saudara. Nah, saya akan bahas 2 langkah aja hari ini. Nanti selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah yang lain. Next, yang pertama, saudara, ya, kita mau, ya, melihat kita mesti mencapai visi. Langkah pertamanya dengan hidup dalam komunitas sepakat dulu. Ya, hidup dulu dalam komunitas sepakat. Ya, nah, banyak orang bilang, Pak Edi, saya sudah, ya, praktek kompak, tapi kenapa ya saya belum ngalamin breakthrough? Nah, saudara, kita harus tahu komunitas sepakat itu apa. Ya, kompak itu atau hafruta itu, saudara. Ya, ini adalah, saudara, komunitas tubuh Kristus. Ini adalah komunitas rumah Tuhan. Ini adalah komunitas keluarganya Tuhan, saudara. Ya, jadi makanya, saudara, kompak itu, ya, mesti menghidupi gaya hidup tubuh. Ya, kalau dia cuma small group, dia tidak akan pernah punya impact apa-apa, saudara. Kalau dia cuma kelompok kecil, ya cuma kumpul-kumpul aja, nggak ada kuasanya, saudara. Nah, gereja mula-mula, saudara, mempraktekkan gaya hidup yang disebut up, in, out. Nah, mari kita lihat, saudara, next. Jadi, kita harus bergaya hidup kompak. Sekali lagi, kompak itu gaya hidup, saudara. Bukan sekedar acara. Kalau saudara praktek itu sebagai acara, dia nggak ada kuasanya, saudara. Ya, kalau cuman small group, dia nggak ada kuasanya. Tapi
kompak itu, saudara, adalah gaya hidup. Ya, gereja mula-mula mempraktekannya ya dengan ya saudaraku, kalau kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47 ya, kompak itu ya atau komunitas itu mempraktekkan gaya hidup up, in dan out. Ya, tapi gaya hidup ini dipraktekkan tiap hari, Saudara. Ya, tiap hari. Ini bukan ya sekedar seminggu sekali. Ya, tapi tiap hari. Nah, apakah mungkin kita praktek ini tiap hari? Mungkin, saudara. Kalau kita gunakan teknologi, ya, jadi kita seminggu sekali ketemu, saudara. Ya, kompak kan mesti ketemu, tatap muka juga. Ya, tapi saudara, kita gunakan teknologi. Ya, kan kita bisa tiap hari, saudara, kumpul. Ambil janji waktu tertentu, saudara ya. Misalnya, saudara, kita ambil, nggak usah lama-lama, saudara. Satu hari, sejam aja. Ya, kita cari waktu mana yang kita janjian, saudara. Nah, misalnya kita gandeng aja doa pagi ini, saudara. Ya, kita hadir setelah doa pagi, kita nambah waktu habis doa, saudara. Kita kumpul setengah jam aja. Ya, dengan kompak kita. 2-3 orang kita kumpul ya, atau kita tentuin ya, kalau kita nggak mau gandeng doa pagi, kita bisa, saudaraku, misalnya malam hari ya, atau jam makan siang ya. Ada kompak-kompak yang kami lihat dipraktekkan, saudara, bisnismen semua, mereka sibuk, mereka ambil jam makan siang, saudara ya. Mereka karyawan, mereka ambil jam makan siang. Sambil makan siang, saudara, mereka kumpul. Mereka praktek up, in, dan out. Nah, apa itu, saudaraku, up, in, dan out? Ya, nah, up-nya kita udah tahu, saudara, itu adalah ya praktek ibadah sejati setiap hari. Ya, praktek Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, nah, ini yang dipraktekkan gereja mula-mula, saudara. Tiap hari mereka menyembah, memuji Tuhan. Tiap hari mereka berdoa, ya. Nah, itu ibadah sejati, saudara. Tiap hari kita persembahkan tubuh. Nah, kuncinya di sini, saudara. Ya, kalau kita mempersembahkan tubuh kita, saudara, tiap hari, ya, bukan hanya tubuh, apa yang ada di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada roh dan jiwa. Dalam tubuh kita ada apa? Pikiran, perasaan, kehendak, perilaku. Itu tiap hari kita persembahkan, saudara. Ya, nah, nanti kalau saudara memang bersedia, ya, kami akan tuntun saudara gimana mempraktekkannya, saudara. Ya, kita nanti bikin modeling hari Jumat, ya, supaya kita benar-benar ngerti. Oh, kayak begini nih prakteknya, saudara. Ya, banyak jemaat udah dengar khotbah ini, saudara. Udah lama saya khotbahin, bahkan dari sejak Touching Heaven Changing Life. Tapi mereka baru nangkep sekarang loh, saudara. Memang perlu dengar ulang-ulang baru nangkep dan praktek. Ya, ketika mereka praktek, saudara, amazing. Ya, nah, yang tadi itu, saudara, yang saya cerita, ya, PKS yang 10 tahun nggak multi-multi, saudara. Bahkan dia keluarganya berantakan, hancur, ya, saudara. Waktu dia praktek Roma 12 ayat 1 dan 2. Wow, dia cerita, Pak, kami tiap hari mempersembahkan tubuh kami. Kami tiap hari mempersembahkan pikiran, perasaan, kehendak, mempersembahkan apa? Ya, perilaku-perilaku kami. Tuhan mulai kerja, saudara. Ketika mereka persembahkan, ya, Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus mulai menyatakan hal-hal yang, saudara, yang mereka belum beres. Ternyata, saudara, kita walaupun udah lahir baru, ya, kita masih banyak, saudaraku, punya pikiran-pikiran
yang negatif, saudara. Pikiran yang nggak benar, saudara. Ya, kita masih punya banyak, saudara, luka-luka dalam hati kita, saudara. Perasaan kita masih dikuasai oleh trauma-trauma, oleh luka-luka. Nah, itu dibongkar, saudara, oleh Roh Kudus ketika kita, saudaraku, serahkan diri kita tiap hari. Ya, ada orang, saudara, saya lihat 20 tahun ikut Tuhan Yesus masih luka, saudara. Benar. Masih baper, masih gampang tersinggung, masih, saudaraku, suka menghakimi orang lain. 20 tahun, saudara. Nggak usah jauh-jauh, termasuk saya, saudaraku. Saya masih lihat ada luka-luka dalam diri saya, saudara. Saya belum pulih ternyata. Nah, tapi beberapa tahun ini, saudara, saya pulih lewat praktek ibadah sejati ini, saudara. Saya pulih. Roh Kudus munculkan, saudara, luka saya, dan dia sembuhkan saya. Ya. Kemudian, saudara, apalagi perilaku kita, saudara. Ya, respon-respon otomatis kita. Seringkali, saudaraku, menyakiti orang. Menyakiti istri saya menyakiti saya. Aduh, kami banyak, saudaraku, saling menyakiti. Ya. Nah, apa yang terjadi? Lewat ibadah sejati ini kami pulih, saudara. Respon-respon itu berubah akhirnya. Ya, jadi respon yang baik. Respon yang penuh kasih, saudara. Ya. Jadi kami makin ngerti mengatasi konflik, saudara. Nah, seperti pasangan tadi itu, 3 pasang yang saya cerita PKS itu, saudara. Mereka waktu praktek Roma 12 ayat 1-2 pulih, saudara, benar-benar pulih. Ya, bahkan yang mau cerai itu, saudara, yang udah konseling, ya, kemana-mana, saudara, pakai pakar keluarga, nggak pulih-pulih. Praktek Roma 12 ayat 1-2 pulih, saudara. Ya, sekarang mereka kemana-mana kesaksian, aduh, mereka dipulihkan, saudara. Sederhana, lewat Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Nah, ini up-nya penting sekali, saudara. Kemudian in-nya apa, saudara? Ya, bersekutu tiap hari. Ya, nah, kata bersekutu, saudara, koinonia, itu bukan sekedar, saudara, kumpul sama-sama. Tapi koinonia itu artinya saling berkontribusi. Ya, jadi saling memberi, saling melayani, saling menguatkan, saling sharing firman, saudara. Nah, itu in-nya, saudara. Ya, kalau kita tiap hari sharing begini, saudara, wah, dahsyat banget, saudara. Ya, kita pasti akan mengalami transformasi. Ya. Nah, kemudian out-nya apa, saudara? Jadi gereja mula-mula tiap hari berdoa, tiap hari menyembah. Kedua, dia tiap hari bersekutu, saudara. Ya, tiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saudara. Ya, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam perjamuan kudus. Ya, tiap hari mereka, ya, in-nya, saudara. Jadi up, in, dan tiap hari mereka ditambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Berarti mereka amanat agung tiap hari. Ya kan? Tiap hari mereka bersaksi. Tiap hari mereka, saudara, menginjil. Tiap hari mereka menangin jiwa. Tiap hari kalau jiwa itu udah dimenangkan, mereka follow up. Mereka muridkan dengan pengajaran rasul-rasul. Ya, berarti kalau bahasa sekarangnya SPK. Mereka SPK-in, saudaraku, tiap hari. Ya. Nah, saudara, inilah gaya hidup kompak, saudara. Kompak nggak akan jalan, saudara, kalau nggak praktek up, in, out tiap hari. Ya, saudara. Kalau saudara praktek ini tiap hari, ngeri, saudara. Itu kompak itu akan dahsyat sekali, saudara. Ya, dia langsung mengalami Tuhan. Ya. Nah, kayak siapa? Kompaknya murid-murid 2 orang itu, Yohanes dan Yakub, siapa? Dan Andreas. Begitu mereka ngalamin Kristus, ya, mereka langsung otomatis pengen bersaksi.
nggak usah disuruh-suruh, mereka semangat bersaksi. Pasti mereka menangin jiwa. Mereka menangin siapa? Simon. Ya, Simon Petrus dimenangin. Terus Simon Petrus ngalamin Tuhan lagi di kompak ini kan. Nah, mereka bertiga ikut Yesus semangat, akhirnya Filipus dimenangkan. Nah, Filipus ikut ngalamin Tuhan lagi di kompak ini. Ya, akhirnya saudara, mereka ya saudara boleh memenangkan yang lain lagi. Ya, akhirnya jadi Komsel. Nah, saudara, saya bersedia nuntun saudara. Kalau saudara mau belajar, langkah pertama ini up, in, out. Ya. Nah, kedua, saudaraku, sedikit lagi. Langkah yang kedua dalam mencapai visi next adalah melipat gandakan komunitas sepakat. Ya, lipat gandakan. Caranya gimana? Nah, kita jangan hanya kompak aja, saudara. Kompak itu setelah ngalamin Tuhan, ya langsung saudara mulai bina jiwa, mulai mengadakan SPK, next saudara. Nah, jadi bagaimana melipat gandakan kompak? Sederhana, saudara. Ya, jadi caranya memenangkan jiwa dan memuridkan SPK. Nah, saya temukan kompak-kompak yang tidak memuridkan jiwa, tidak memenangkan jiwa. Lama-lama dia loyo, saudara. Kompak itu ya tinggal tunggu waktunya, satu saat saudara dia akan ya karena fokusnya ke dalam terus. Betul, kita perlu up, kita perlu in, tapi jangan lupa saudara, Tuhan mau kita jangkau keluar. Nah, kalau dia saudara mulai memuridkan jiwa, mulai saudaraku ya memuridkan dengan SPK, wah semangat sekali saudara. Ya. Nah, kami udah lihat saudara kompak-kompak yang mulai langsung bikin SPK di kompaknya. Jangan tunggu kelas, jangan tunggu apa saudaraku program. Ya, langsung dapat jiwa muridin langsung. Uang jajan. Nah, kalau saudara bersedia, saya siap membantu saudara untuk gimana menuntun tiap kompak ya untuk bisa saudara ya berlipat ganda kompaknya dengan cara memuridkan lewat SPK. Saudara, udah ini aja saudaraku dulu kita praktekkan saudara. Nah, saya rindu lihat saudara-saudara semua murid Kristus ya, kita ada di dalam kompak ya. Jadi semua murid Yesus ya, dia memuridkannya dengan cara hafruta, saudara. Nah, mari saudara, kita mau langkah pertama dulu hari ini. Yuk, kita saudaraku hidup di dalam kompak ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan hari ini, tapi saya mau pakai ya mungkin 15 menit ini saudara untuk kita tanya jawab ya. Kalau saudara ada yang mau tanya ya, atau saudara ada yang wow baru kebuka gitu ya, dapat inspirasi. Oh iya loh, mestinya kayak begitu. Saudara mau sharing juga boleh. Nah, sekarang saya mau kembalikan ke teman-teman. Kita masih ada kira-kira 15 menit saudara untuk kita tanya jawab ya, atau kita boleh sharing. Nah, silakan saya kembalikan ya ke teman-teman siapa yang bertugas, mungkin Pak Darwin atau siapa ada di sini ada ya, silakan saudara. Saya sangat berharap ya kita bisa berinteraksi ya, setiap hari Jumat ini kita boleh interaksi supaya ya kita nggak cuman sharing. Saya nggak ingin cuman sharing saat teduh, tapi saya pengen lihat saudara, kita di MTHS ini benar-benar ya tiap tahun kita merintis komsel ya, ada komsel baru. Siapa yang merintis? Kita semua saudara, mulai dari kompak ya. Nah, saya kembalikan ke siapa, Pak Darwin ya, untuk mimpin kita dalam tanya jawab ini dalam 15 menit ke depan. Silakan.